Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 366 sampai episode 357. Dia Dak akan mati. Episode 356. Baru subuh hari berikutnya. Rose berbaring di tempat tidur dengan lelah, kepalanya sakit. Tanpa tertidur sepanjang malam, Rose selalu merasa tidak enak di hatinya. Dan masalah lama dilakukan lagi, selama dia memejamkan mata, dunia merah darah ada di pikirannya lagi. Gambar mengerikan itu membuatnya tidak bisa tidur sama sekali. Landon Sen tidak kembali tadi malam, dan Rose membuat banyak panggilan, tetapi tidak ada yang menjawab. Mati Landon Sen, bau Landon Sen, kenapa kamu tidak kembali? Rose memeluk bantal, wajahnya yang cantik menunjukkan jejak kebencian. Jam alarm tiba-tiba berbunyi. Baik. Sasa menendang selimut, menampakkan kaki putih yang indah, dan menendang jam alarm ke bawah. Ring-ling-ling. Jam alarm terus berdering. Sasa berdiri tegak, menguap malas, mengambil jam alarm di tanah, meregangkan pinggangnya, dan bangun terlebih dahulu. Kepala Rose pusing dan dia terus berbaring di tempat tidur. Setelah beberapa saat, ketika Rose hendak tidur, Sasa tiba-tiba berlari ke ruangan, wajahnya yang cantik penuh dengan panik, dan dia berteriak, tidak ada. Rose, sesuatu telah terjadi. Rose tidak mengantuk, membuka matanya dan menatap wajah Sasa yang penuh ketakutan, tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya. Apa yang terjadi? Kapal pesiar ratu. Meledak. Suara Sasa bergetar saat memegang telepon. Apa? Rose kaget, dan buru-buru meraih telepon. Berita utama di ponsel adalah, kapal pesiar mewah terkenal Queen of Huahai dibajak oleh Raja Obat Bius Amerika Latin tadi malam dan memiliki ledakan besar di dekat Laut Barat. Karena badai tropis di malam hari, kapal karam itu hilang dan semua orang di kapal pesiar tewas. Setelah membaca berita ini, otak Rose tampaknya disambar petir, dan matanya tiba-tiba menjadi kosong. Landon Sen ada di Queen tadi malam. Rose menyeret Sasa, suaranya serak. Wajah Sasa memucat, saya tahu, hubungi polisi sekarang. Begitu suara itu jatuh, telepon di meja Rose tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Yang Hu, dan perasaan cemas Rose menjadi semakin kuat. Halo, Direktur Yang. Miss Su. Katakan satu hal padamu, kamu harus tenang, Yang Hu berkata dengan suara berat di telepon. Rose bertanya dengan ketakutan, apakah Landon Sen mengalami kecelakaan? Yang Hu tampak serius dan berkata di telepon, mendengarkan nada suara Miss Su, saya seharusnya membaca berita itu. Kapal pesiar ratu meledak, dan sekarang sejumlah besar operasi pencarian dan penyelamatan bergegas ke Laut Barat, tetapi situasinya tidak terlalu optimis, Miss Su Anda harus siap secara psikologis. Tidak terlalu optimis. Apa artinya ini? Suasana hati Rose tiba-tiba jatuh ke bawah, tubuhnya sedikit bergetar. Apa yang terjadi pada instruktur, aku juga sangat sedih. Kali ini bukan hanya dia, bahkan Kuina Bai. Yah, dunia tidak dapat diprediksi, dan kesempatan untuk bertahan hidup di laut yang luas sangat tipis. Aku akan bergegas ke keluarga Zeng dan kamu untuk menjelaskan situasi saat ini. Situasi. Yang Hu merasa sangat berat dan menutup telepon setelah berbicara. Kepala Rose berbalik sebentar, dan hampir tidak pingsan, meraih lengan Sasa, menggigit dan bertanya, Xiao. Sasa, apa aku bermimpi? Ada air mata di mata Sasa, Rose, Landon Sen sangat kuat, dia tidak akan mati dengan mudah. Iya. Dia pasti akan kembali. Mengatakan ini, Rose menangis, dan dia merasakan perasaan cemas yang kuat di dalam hatinya. Dia belum pernah setakut itu sebelumnya, dia takut Landon Sen akan meninggalkannya seperti ini. Pusing di otak menjadi lebih kuat, dan Rose pingsan secara langsung. Sasa buru-buru membantunya berdiri, menepuk pipi Rose, dan berkata dengan panik, Rose, ada apa denganmu? Jangan menakuti aku. Sepanjang malam, air laut mencekik Kuina Bai menjadi hidup, berkat papan kayu, kalau tidak dia dan Landon Sen akan tenggelam di laut. Setelah akhirnya menyeret Landon Sen ke permukaan, ombak menghantamnya, dan segera tenggelam oleh laut.
Setelah mengambang di laut selama 1 malam, Kuinabai kelelahan dan merasa sangat lelah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di depan lautan luas, seseorang seperti semut, tampak sangat pucat dan lemah. Landen Sen mengalami koma sepanjang malam, kulitnya merah, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika Kuinabai tidak merasakan detak jantung Landen Sen, dia akan mengira dia sudah lama meninggal. Kamu bajingan. Aku katakan, jangan mati dengan mudah. Kuinabai menyeret Landen Sen untuk berbaring di papan cepat, sambil mengambang dengan ombak, sambil berbicara dengan lemah. Dia tidak bisa mengangkat sedikit kekuatan sekarang, dan gaun malamnya akan membusuk menjadi compang camping. Lautan sedingin es dan pahit di malam hari, untuk mendapatkan sedikit suhu, kedua mayat itu berdekatan satu sama lain pada saat ini, dan mereka akan mati. Itu adalah periode waktu bagi pria dan wanita yang malu untuk hidup lebih lama. Langit putih, cahaya fajar mencurahkan, mata Kuinabai kabur, dan rambutnya yang basah berantakan-berantakan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Melihat matahari perlahan naik dari permukaan laut, mata Kuinabai perlahan tertutup, dia tidak bisa bertahan lagi, merasa seperti dia akan mati. Tidak, tunggu sebentar. Tunggu. Pikiran Kuinabai terus memancarkan pikiran seperti itu, tapi sayangnya, tubuhnya yang lelah tidak lagi mendengarkannya. Di lautan luas, Kuinabai merasa lelah dan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, Landen Sen mati bersamanya, tidak sendirian. Kuinabai berpikir begitu dalam benaknya, wajah cantiknya menunjukkan sedikit kesedihan, dan seluruh orang itu kelelahan hingga tingkat tertentu. Pergi tidur setelah menyaksikan matahari terbit, lihat saja. Kuinabai tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, dan mata tertutupnya perlahan-lahan terbuka lagi. Matahari terbit menggantung seperti telur rebus besar di pulau yang jauh, tampak sangat mempesona dan indah. Sangat cantik. Kuinabai menyeringai, tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang indah melebar, pulau. Bagian depan benar-benar sebuah pulau. Setelah Kuinabai melihat pulau itu, keinginan kuat untuk bertahan hidup keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia menarik rok gaun malam longgar, melilitkannya ke tali lagi, dan mengikat dirinya dan tubuh Landen Sen bersama-sama. Kuinabai berbaring di papan kayu dan mendayung menuju pulau dengan putus asa. Setelah badai kecil tadi malam, asap di laut sangat luas dan tidak terbatas. Pulau itu tepat di depannya pada pandangan pertama, tetapi Kuinabai tidak bisa mencapai kepalanya setelah waktu yang lama. Setelah melemparkan lebih dari setengah jam, Kuinabai akhirnya menyeret Landen Sen ke pantai. Kuinabai tersentak, tidak mampu mengangkat jejak kekuatan naik dan turun, dan jatuh langsung di pantai seperti ikan mati, tak bergerak. Segera dia tertidur sangat lelah. Garis pertama kehidupan. Episode 357. Matahari musim panas bersinar di pantai, panas terik dan mempesona, Landen Sen dan Kuinabai saling berdekatan. Kuinabai hanya memiliki sepasang celana dalam renda hitam di sekujur tubuhnya. Bra di tubuh atasnya telah lama tersapu oleh laut, dan sekarang dia hampir telanjang di lengan Landen Sen. Waktu perlahan berlalu. Untungnya, itu musim panas. Matahari yang lembut berubah menjadi matahari yang terik, menghilangkan dinginnya keduanya yang jatuh di pantai, dan akhirnya ada gerakan. Batuk. Tiba-tiba, Landen Sen bergerak-gerak di sekujur tubuhnya dan menyemburkan seteguk besar air laut. Dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, terutama di perut bagian bawah, seolah-olah dia akan meledak. Dia. Hehe, aku masih hidup. Senyum masam muncul di sudut mulut Landen Sen. Menahan rasa sakit, Landen Sen berjuang untuk memutar lehernya, tubuhnya agak kaku, sepertinya pantai pulau. Tiba-tiba, Landen Sen merasakan sesuatu yang pincang di lengannya, dan dia tidak bisa tidak melihat ke bawah, dan melihat Kuinabai berbaring telanjang di samping, dekat dengan tubuhnya, seperti seekor kucing kecil yang meringkuk umum. Kuinabai hampir terkubur di laut, tapi dia terluka sendirian, dan Landen Sen tiba-tiba merasa sedikit minta maaf. Dibutuhkan banyak tekad dan stamina bagi seorang wanita untuk menyeret dirinya di laut selama 1 malam. Dan wanita ini tidak meninggalkannya untuk melarikan diri sendirian. Melihat wajah Kuinabai yang lelah, Landen Sen diam-diam menghela nafas, wanita ini pasti kelelahan. Pada saat ini, baik. Sebuah dengungan kecil datang dari mulut Kuinabai, dan dia perlahan membuka matanya dan bangun.
Hal pertama yang dilihat Kuina Bai adalah wajah pucat Lenden Sen. Kamu sudah bangun. Wajah cantik Kuina Bai terkejut, dan dia berubah menjadi sedikit sukacita. Untungnya, dia kelelahan dan tidak menyelamatkan Lenden Sen dengan sia-sia. Lenden Sen mengangguk, dan berkata dengan lemah, terima kasih. Semuanya sudah seperti ini, mengapa kamu berterima kasih padamu? Kuina Bai menggelengkan kepalanya. Tapi segera, dia menyadari bahwa mata Lenden Sen agak salah. Hal utama adalah bahwa Kuina Bai tidak memiliki apa-apa di bagian atas tubuhnya sekarang, dan dua pasang kepenuhan yang tidak terhalang di dada ditangguhkan di depan mata Lenden Sen, membuat Lenden Sen melupakan rasa sakit di tubuhnya sejenak, dan matanya tidak sadar. Ditarik. Ketika Kuina Bai melihat keanehan Lenden Sen, dia ingat bahwa dia masih telanjang, wajahnya yang cantik memerah ke akar telinganya, tangannya buru-buru menutupi dirinya. Apa yang kamu lihat? Jangan tutup matamu. Kuina Bai berteriak dengan wajah memerah. Engah. Lenden Sen tiba-tiba menyemburkan mulut besar darah, matanya menjadi hitam, dan dia langsung jatuh pada Kuina Bai. Kepalanya dimakamkan pada dua pasangan yang menjulang tinggi, tetapi itu bukan milik Rose. Lenden Sen mengertakkan giginya, dan tian di tubuhnya sepertinya meledak, dan dia merasa bahwa jika ini berlanjut, dia pasti akan mati. Melihat Lenden Sen muntah darah, Kuina Bai panik, Lenden Sen, kamu terluka. Kenapa kamu terluka sangat parah? Kepala Lenden Sen berbalik, dan berkata dengan lemah, itu tidak serius, itu akan mati. Lagi pula, aku sekarat, jadi tidak masalah jika aku melihatnya lebih. Hei, Lenden Sen. Apa kau bercanda? Jangan menakuti aku. Wajah Kuina Bai menjadi pucat, tidak lagi malu, dan menepuk pipi Lenden Sen dengan cepat. Kali ini, aku benar-benar tidak bercanda. Tenggorokan Lenden Sen agak serak, darah terus-menerus mengalir dari sudut mulutnya, dan dia terlihat sangat lemah. Kuina Bai menyentuh kotak batu giok dari Lenden Sen, menggigit giginya dan berkata, Lenden Sen, tunggu dulu, dan aku akan memberimu air segera. Setelah selesai berbicara, Kuina Bai melipat jarum perak di kotak giok menjadi tumpukan, membungkusnya dengan langkah-langkah parut, dan menyisihkannya, membawa kotak giok kosong dan buru-buru berjalan menuju pulau. Lenden Sen mengertakkan gigi, rasa sakit yang parah dari perut bagian bawah membuatnya gemetar, dan Lenden Sen tanpa sadar menyentuh perut bagian bawahnya. Sangat panas. Daerah kemaluan bagian bawah perutnya menjadi lebih panas daripada air mendidih, kulitnya memerah, dan darah bahkan bocor dari pori-porinya. Tidak mungkin. Jika ini terus berlanjut, Lenden Sen merasa bahwa dantiannya akan meledak. Tentu akan mati. Bagaimanapun, itu sudah mati, lebih baik untuk keluar semua, dan masih ada sinar kehidupan. Lenden Sen melepaskan liontin di lehernya, itu adalah batu biru muda, bersinar terang. Benda ini disebut batu Lingyun, dan Lenden Sen telah mengenakan liontin batu ini di lehernya. Lenden Sen ingin memberikan batu Lingyun ini padanya pada hari ketika dia dan Rose resmi menikah. Sangat disayangkan bahwa itu tidak mampu bertahan saat itu. Lenden Sen sekarang akan menelan batu Lingyun dan mencoba untuk menembus masa interogasi. Esensi spiritual yang terkandung dalam batu Lingyun, jika Anda menarik napas dalam-dalam, Anda bisa merasakan napas segar di tubuh Anda. Napas ini menyegarkan dan penuh energi. Hal ini adalah sesuatu yang Wu Xiu anggap sebagai harta karun, dan juga merupakan hal yang sangat baik untuk menembus kemacetan budidaya. Dengan kata lain, seorang seniman bela diri yang baru saja mencapai puncak yang menelan batu aura, secara paksa dapat meningkatkan peluang keberhasilan di tingkat mahir. Batu Lingyun adalah hal yang langka dan langka, benda ini sangat langka di dunia duni, bahkan jika ada, itu ada di tangan seni bela diri tingkat tinggi. Dantian dalam tubuh Lenden Sen tidak lagi bisa mengendalikan energi sejati yang kejam, dan sekarang hanya terobosan yang dapat memiliki sinar kehidupan. Awalnya, Lenden Sen memiliki banyak kepercayaan diri dalam memecahkan pertanyaan, karena dia telah menekan energi sejatinya untuk waktu yang lama, ditambah dengan batu Lingyun dan beberapa pil tambahan, periode pertanyaan lanjutan hampir 9/10. Tapi sekarang Lenden Sen menderita cedera yang sangat serius karena dia secara paksa menerobos dantiannya, dan penggunaan penuh sebelumnya dari Qixiang Fish memperparah bahaya yang tersembunyi. Sekarang probabilitas sebuah terobosan rendah, saya takut tidak ada probabilitas 10%. Lenden Sen tidak bisa ragu lagi,
sekarang mencoba menerobos. Ada kemungkinan, jika dia menunda sebentar, dia akan mati. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen pindah dari pantai dan duduk di dekat hutan. Dia menulis garis di tanah, yang dianggap sebagai pesan untuk Kuina Bai. Landon Sen terlebih dahulu menelanjangi bagian atas tubuhnya, lalu mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusuknya ke titik akupunturnya sendiri. Ini adalah trik dalam teknik akupuntur jiwa es. Tujuannya adalah untuk menutup beberapa pulsa, mencegah truki agar tidak meluap, dan mengurangi konsumsi yang tidak perlu menjadi nol. Meskipun efeknya minimal, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah persiapan singkat, Landon Sen menelan batu lingyun biru muda tanpa ragu-ragu. Landon Sen tidak pernah menelan batu lingyun mentah. Yang mengejutkannya, batu lingyun tidak begitu tidak enak. Pintu masuknya seperti telur yang dimasak, dan meleleh setelah menggigitnya. Sungguh menakjubkan. Setelah beberapa napas, Landon Sen merasakan aliran panas menyerbu tubuhnya dengan tiba-tiba, dan kemudian ke anggota badan, tulang dan organ-organ agunan.